Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini pertemuan ketiga bertemu kembali dengan saya. Semoga saudara masih tetap semangat ya. Mari kita dahului perkuliahan kita dengan berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin. Kalau di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, saudara sudah belajar tentang dugaan interval, maka dalam pertemuan ini saudara akan belajar tentang uji hipotesisnya. Jadi kalau kemarin dugaan interval rata-rata, proporsi, beda dua rata-rata, beda dua proporsi, maka untuk pertemuan ketiga dan keempat ini saudara akan belajar uji hipotesis rata-rata, proporsi, beda dua rata-rata, dan beda dua proporsi. Semoga saudara bisa memahaminya dengan baik. Bukunya masih tetap sama, buku Anderson, edisi ke-12. Oke, kita mulai dengan tampilan ini. Saya lebih concern untuk melihat karakteristik saudara. Ya, saya ingin mendorong kemampuan saudara yang tak terlihat, yang ada di bawah permukaan ini, yang kasat mata. Mudah saya ngasih nilai buat saudara, 80, 90, 100 tapi saya lebih senang, lebih respect jika saudara tetap bersemangat kuliah di era COVID-19 ini. Sangat sulit kuliah untuk online, betul kan? Kuota internet habis, laptop kadang-kadang dipakai barengan sama kakak sama adik, iya nggak? Penuh dengan kesulitan, tapi kita tetap harus berjuang. Semangat saudara yang ada di permukaan ini yang saya nilai. Semangat ikut kuliah dengan saya yang saya lebih fokusin untuk nilai dibanding saya dengan mudahnya memberikan nilai kepada saudara. Oke, paham? Ya, itu adalah struktur kompetensi prinsip gunung es. Jadi saya lebih concern kepada konsep diri saudara, motif, traits, ya, ini yang pertama. Sekarang kalau Anda ikut berlomba MotoGP, nah kemarin nih ya si finalis sampai loncat dari motornya, Anda menyalip orang di posisi nomor 2, maka sekarang posisi Anda di nomor berapa? Siapa yang jawab nomor 1? Dan siapa yang menjawab nomor 2? Kalau Anda menyalip orang nomor 2, ya sekarang Anda lah yang ada di nomor 2. Oke ya. Chapter 9, uji hipotesis. Saudara akan belajar bagaimana saudara membentuk hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Jadi hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Kemudian saudara dapat informasi tentang tipe kesalahan, tipe pertama dan tipe kedua. Saudara akan belajar populasi rata-rata populasi, yang standar deviasi populasi diketahui dan yang standar deviasi populasi tidak diketahui. Kemudian saudara juga akan belajar proporsi populasi. Ya, oke, itu yang akan saudara pelajari, diakhiri dengan bagaimana uji hipotesisnya dan saudara membuat keputusan. Ya. Uji hipotesis itu adalah sebetulnya pernyataan, suatu statement tentang nilai parameter populasi. Jadi suatu pernyataan yang tentang nilai-nilai parameter yang mau kita amati. Apa itu nilai-nilai parameter populasi yang mau kita amati? Bisa rata-rata, bisa proporsi. Di dalam hal ini standar deviasi populasi tidak. Dan pernyataan ini apakah akan kita reject, kita tolak, atau tidak kita tolak. Ya, jadi awalnya ini adalah suatu statement. Saudara membuat statement tentang apa? Nilai parameter populasi. Apa itu? Bisa rata-rata, bisa proporsi. Yang tujuannya adalah apakah itu di-reject, ditolak pernyataannya, atau tidak ditolak. Itulah intinya. Ya. Jadi kalau saudara bikin hipotesis nol, simbolnya apa hipotesis nol? H0 kalau saya bilang. Ya, saudara bikin suatu pernyataan atau asumsi tentang parameter populasi, maka hipotesis alternatifnya atau HA itu adalah lawannya dari pernyataan saudara tadi. Oke ya.
Jadi hipotesis alternatif adalah lawannya dari hipotesis nol. Lawannya dari pernyataan tentang parameter populasi yang dinyatakan di hipotesis nol. Ya, itulah bedanya H0 sama HA. Ya, itu. Kemudian pada suatu waktu biasanya kita menganggap bahwa membentuk atau menciptakan hipotesis alternatif itu adalah yang pertama kali. Ya, jadi mudahnya yang pertama katanya hipotesis alternatif. Tapi di kondisi lain mungkin hipotesis nol lebih mudah dibentuk di awal dibanding hipotesis alternatif. Jadi nggak selalu hipotesis alternatif itu lebih mudah dibentuk dibanding hipotesis nol. Oke ya, kita akan lihat biasanya sih peneliti itu maunya hipotesis alternatif itu menjadi hasil dari tujuan penelitiannya. Biasanya seorang peneliti mengharapkan hipotesis alternatif lah yang diterima. Biasanya seperti itu ya. Jadi konklusinya di sini adalah kalau saudara sudah mengambil atau membentuk hipotesis, maka hipotesis yang benar ini adalah yang cukup. Ya, buktinya diperoleh dari mana? Dari sampel ya, yang dapat ditolak. Ya, jadi kita punya kemampuan menolak suatu statement dengan bukti yang cukup, atau dengan cukup bukti kita dapat menolak suatu hipotesis nol. Jadi harapannya seperti itu. Dengan bukti sampel yang cukup, kita dapat menolak hipotesis nol. Ini pelan-pelan ya, saya ngajarin khusus basicnya buat saudara. Ini sekarang ada guru ya. Si guru ini mengajar dengan metode baru yang lebih baik dibanding metode lama. Ya, ini seorang guru baru mengajar, seorang guru mengajar dengan metode yang baru yang katanya lebih baik dibanding metode yang lama. Maka hipotesis alternatifnya adalah metode pengajaran yang baru itu lebih baik, is better. Nah, hipotesis nol adalah lawannya. Ya, metode yang baik tadi tidak lebih baik dari metode yang lama. Ya, itu lawannya ya. Kemudian ini seorang penjual ya akan memperoleh bonus ya jika terjadi peningkatan penjualan. Ya. Hipotesis alternatifnya adalah perencanaan adanya bonus itu akan menciptakan atau akan dapat meningkatkan penjualan katanya ya. Dengan adanya perencanaan bonus maka akan meningkatkan penjualan. Itu alternatifnya, hipotesis alternatifnya. Maka hipotesis nolnya apa? Ya, perencanaan bonus ya yang baru tidak akan meningkatkan penjualan. Jadi lawannya ya. Sekarang ini ada obat yang baru ya, ada obat yang baru yang akan menurunkan tekanan darah. Ya. Sekarang hipotesis alternatifnya apa? Obat yang baru menurunkan tekanan darah. Ya, obat yang baru menurunkan tekanan darah. Hipotesis nolnya apa? Musuhnya, opositnya. Obat yang baru ternyata tidak menurunkan tekanan darah. Nah, itu dulu yang saya sampaikan ke saudara. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar slide berikutnya. Terima kasih, semoga saudara bisa memahami dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.